Dan Mahfud MD mendesak Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. Undang-undang ini dinilai penting untuk penegakan kasus korupsi karena selama ini modus tindak pidana pencucian uang dipakai mengelabui aparat penegak hukum. Ya, pemirsa, namun DPR menyatakan pengesahan undang-undang ini tak mudah karena menyangkut banyak kepentingan. Mengapa RUU ini tak kunjung disahkan? Kita akan bahas di kabar petang kali ini bersama Seti Sanoveni dan Rizky Darmansyah. Kita mulai selengkapnya kabar petang. Kita ke kabar pertama, pemirsa. Usai diotopsi jenazah Anto Supriyadi, supir taksi online yang dibunuh di Tol Jagorawi dan mayat. Pemirsa, 10 orang menjadi korban pembunuhan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan Slamet Tohari, warga desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Lokasi tempat kejadian perkara pembunuhan para korban ternyata berjarak kurang lebih 1,5 kilometer dari rumah tersangka pelaku, Slamet Tohari. Dan berikut liputan dari Ronaldo Bramantio di lokasi tempat kejadian perkara. Pemirsa, polisi berhasil meringkus Mbah Slamet Tohari, tersangka dukun pengganda uang yang membunuh 10 korbannya. Untuk informasi terbaru, kita akan langsung menanyakan pada reporter TV One Budi Zulkifli yang kini berada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Budi. Jawa Tengah. Pemirsa, sidang lanjutan kasus penganiayaan terhadap David Ozora kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu apa informasi terkini dari persidangan anak AG? Sudah ada rekan Prita Zega di Pengadilan. Pemirsa, petugas gabungan menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan mobil dinas Bupati Kuningan Aceh Purnama di Kuningan, Jawa Barat. Ira Riswana, orang tua pengemudi mobil Mercy yang terlibat tabrakan maut di perempatan Ragunan, Jakarta Selatan, buka suara soal insiden yang melibatkan anaknya. Ira Riswana membantah tudingan jika anaknya melakukan tabrak lari dalam kecelakaan yang menewaskan pemotor Muhammad Syamil. Serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru, Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo digelar pada siang hari ini di Wisma Kemenpora. Sertijab dilakukan dari PLT Menpora yang juga merupakan Menko PMK Muhadjir Effendi kepada Menpora baru Dito Aryo Tejo. Ke kabar lain, pemirsa, kenaikan harga bahan pokok jelang Idul Fitri terlihat di beberapa pasar tradisional di Indonesia. Seperti di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan yakni terdiri dari bawang bombay, bawang merah, dan telur ayam negeri. Berikut kita simak laporan dari reporter TV One Kurnia Amal dan juru kamera Muhammad Rafi. Pemirsa, kabar petang masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Sanoveni. Baik, terima kasih Rizky. Betul sekali, saat ini di sebelah saya sudah ada Ketua Umum Yayasan Muslim Sinarmas, yaitu Pak Salihuddin. Assalamualaikum Bapak. Ingin memberikan Al-Quran, kabarnya ada ribuan Al-Quran yang dibagikan ke Rizky untuk sementara. Silakan Rizky. Baik, terima kasih Tisa Noveni. Pemirsa, kabar petang masih. Pemirsa, baik pihak pemerintah maupun Komisi 3 DPR sama-sama menyatakan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana atau sejenisnya sudah menjadi kebutuhan. Peraturan itu akan berguna untuk merampas hasil korupsi dari para koruptor. Namun bagaimana dengan adanya asas hukum praduga tak bersalah yang berlaku di masyarakat? Akankah undang-undang yang mengatur perampasan uang korupsi segera bisa terwujud, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada praktisi hukum. Kenapa ini terkesan mandek? Apakah karena gara-gara? Nanti masih akan kembali usai kita bersama-sama menyimak jelang berbuka berikut ini. Periksa 10 orang saksi dalam kasus kecelakaan mobil Mercy yang menewaskan remaja 12 Maret lalu di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara orang tua pengemudi Mercy, Ira Riswana, menyatakan anaknya tidak mendapatkan perlakuan khusus meski suaminya adalah anggota Polri. Pemirsa, polemik mencuat menyusul pemberhentian Brigjen Polisi Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Brigjen Endar melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas. Sementara Mabes Polri meminta KPK tetap menugaskan Brigjen Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Pemirsa, serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo dilaksanakan hari ini di Wisma Kemenpora. Serah terima dihadiri sejumlah perwakilan cabang olahraga serta Komite Olahraga Nasional.
Kita ke mancanegara, pemirsa. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menghadapi dakwaan terkait perbuatannya Lantas bagaimana pemirsa perkembangan terkini seputar kasus mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tersangkut kasus suap dengan bintang film porno Stormy Daniels? Untuk informasi selengkapnya kami sudah bergabung. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia siang tadi menggelar unjuk. Pemirsa, santapan khas Timur Tengah yang satu ini cocok untuk Anda yang suka berbuka puasa dengan makanan ringan. Namanya pemirsa roti Mariam dan dodol Arab dari Empang, Kota Bogor, punya cita rasa yang unik dan menggugah selera. Seperti apa kelezatannya? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Mewakili segenap kru dan petugas, saya Rizky Darmansyah. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam bersama Putri Viola. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa.